Mari sama-sama Youth Zone. Kita mau gerak bareng-bareng ya. Oke, boleh bilang sama kanan kirinya, ayo kita mau gerak bareng-bareng. Wah. Siap Youth Zone? Sama-sama kita mau coba ya. Pakai gaya reggae. Oke, jangan lupa untuk rentangin tangannya. Aku nggak tahu teman-teman punya beban apa saat ini, tapi kita mau sama-sama terbang bersama dengan Tuhan. Amin. Ayo kita mau coba ya. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Mari terbang bersama Tuhan, teguh menopang ku kan aman. Ayo sekali lagi ucap sama-sama kita rentangkan naik turun ya. Oke. Amin. Di awal bersamamu Tuhan, dalam kemuliaan firman-Mu. Amin. Teguh menopang ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, let's go. Ku kan terbang tinggi di bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang kekanaman dalam-Mu Tuhan. Kita aman dalam Tuhan, dalam-Mu Tuhan. Nyatakan ku kan sama-sama bertepuk tangan Youth Zone. Haleluya. Katakan haleluya. Wah, luar biasa Youth Zone. Wah, aku mau untuk semuanya bisa katakan sama kanan kiri depan belakangnya bahwa dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Wah, kita sama-sama percaya bahwa kita melewati tahun 2023 kita bisa. Karena kita punya Allah yang sama, Allah yang tidak mustahil, amin. Mari sama-sama kita mau katakan, through you I can do anything, I can do all things, if you give me strength. Say, nothing is impossible, through you blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Come on, you said nothing is impossible. Yes, nothing is impossible with you, God. Sama-sama kita mau katakan, I'm not gonna live by what I see, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me, I know that you can do anything. Let's go! Through you I can do anything, I can do all things, for it's you give me strength. Nothing is impossible, through you blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Nothing is impossible. Mari sama-sama kita bertepuk tangan dan kepala kita. Yeah. Katakan, I'm not gonna live by what I see, I'm not gonna live by what I feel, I'm not gonna live by what I feel, 'cause I know you are here with us. Deep down I know that you're here with me, I know that you can do anything. To you I can do anything,
sama-sama Youth Zone, dengan imanmu kita sama-sama mau katakan bahwa kita percaya, amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita bisa melakukan segalanya. Amin Youth Zone. Kita mau katakan I believe, oke? Mari sama-sama Youth Zone. Kita beri tepuk tangan kita buat Tuhan. Let's sing it out. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe. Mana suaranya Youth Zone? I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in. Sekali lagi. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. Yes, I can do all things. For that you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in. Let's go, Youth Zone. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Haleluya. Wah, sama-sama Youth Zone katakan wow. Luar biasa Youth Zone, mari sama-sama boleh kembali lagi duduk. Wah, luar biasa Youth Zone. Aku mau cerita sedikit ya Youth Zone ya. Jadi sepanjang tahun 2023, aku juga tahu pasti teman-teman semua gak mudah untuk ngelaluin tahun 2023. Mungkin ada yang kehidupannya kayaknya kok beda ya Tuhan, sewaktu mungkin tahun 2022 kayaknya rasanya kita tuh punya pengharapan yang luar biasa gitu untuk tahun 2023. Tapi pasti ada juga teman-teman yang kayak ngerasanya tahun 2023 kayaknya banyak banget Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Kayaknya banyak banget Tuhan pergumulan-pergumulan yang ada dalam kehidupan saya. Tapi percayalah Youth Zone, bahwa Dia adalah Allah yang sama. Dia adalah Tuhan yang selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Bahkan ya walaupun mungkin ada gitu dari teman-teman semua ngerasa untuk menghadapi tahun 2024 kayaknya ada ketakutan. Tapi serahkan semuanya sama Tuhan. Ya, Dia Tuhan yang tidak mustahil. Segala apapun yang kita hadapi rasanya mungkin kita ngerasa Tuhan ini kayaknya gak ada jalan keluar, ini kayaknya terlalu berat buat saya, tapi ya Dia Tuhan yang luar biasa, amin. Mari sama-sama Youth Zone, biarlah di setiap musim kehidupan kita sadar bahwa Tuhan itu ada selalu bersama-sama dengan kita. Dan yang pasti tetaplah mengasihi Tuhan apapun keadaanmu, Youth Zone. Mari sama-sama Youth Zone, kita mau bawa hati kita. Kami ingin terus mengasihi-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan kasih yang luar biasa itu ya Bapa. Kami tahu Tuhan untuk menghadapi tahun 2024 kami tidak bisa jika tanpa Tuhan. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan
besar cintamu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Sama-sama kita mau beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Mari katakan Yudzon. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya, sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku di setiap musim hidup kami, setiap musim di hidup Kau ada Tuhan. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Mari sama-sama sembah Dia. Kau segalanya Tuhan dalam hidup kami. Kau selalu ada selamanya. Sembah Dia, bawa hidupmu Yudzon.
di setiap musim hidup kami. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Mari sama-sama Yudzon, sama-sama kita mau katakan, biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau Ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi harapan. Engkau segalanya bagi. Mari Yudzon sama-sama katakan, biarlah cinta, amin, di hati terus menyala. Kami memulai tahun ini Tuhan Yesus, apimu menyala, api cintamu menyala Tuhan Yesus. takkan pernah Mampu harapkan dia, mampu jauh dari kami gak bisa tanpa Engkau. Engkau alasanku Aku hidup setiap musim. setiap musim Oh, amin. Engkau Ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi kekuatan, amin, memberi pengharapan. harapan. Engkau segalanya bagiku, memberi kekuatan, memberi kekuatan, memberi memberi pengharapan, memberi kekuatan, memberi kekuatan, amin. memberi pengharapan. Sekali lagi angkat kedua tanganmu, memberi, yes, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Ya rabalabalabalabalabalabalabala sandakaral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 a. Engkau Allah yang memberi kami kekuatan, memberi kami pengharapan, memberi kami kelegaan. Come on Yudzon, berharap kepada Tuhan. Tuhan yang memberi kelegaan, Tuhan memberi kekuatan kepadamu. Terima, terima kekuatan daripada Tuhan. Kau yang lemah saat ini jadi kuat. Kau yang tidak berdaya saat ini, kekuatan Tuhan melingkupi engkau. Terima dengan iman, terima. Kau memberi kekuatan pada Yudzon. Lingkupi kami, lingkupi kami, lingkupi, lingkupi Yudzon, lingkupi, lingkupi, lingkupi. Oh, Ramana bala 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 bala. Lingkupi kami, lingkupi kami. Terima, terima, terima. Shikata karamana mana bala 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 bala. Come on Yudzon, angkat kedua tanganmu, terima saudara. Terima kora bala bala bala. Dia memberi kekuatan. Ora bala bala bala. Kau terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Shikata karamana mana bala 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 bala. Kami terima kekuatan-Mu. Kami terima kelegaan. Kami terima kesegaran. Kami terima pembebasan. Yudzon terima, 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 terima. Ora bala 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 bala. Ada api cinta yang berkobar. Semangat yang baru. Semangat yang baru. Oh, bala 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 bala. Baharui kekuatan kami. Baharui kekuatan kami. Refresh. Shikata karamana bala 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 bala. Shita karamana bala 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 bala.
Se takara mana bala 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 bala. Se terus Hudson terima. Minum dari sungainya. Kau yang lelah, kau yang lesu, kau yang berbeban berat, terima kelegaan, terima kelegaan, terima kelegaan, terima kelegaan. Shikata karamana bala 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 bala. Kuasai tubuh jiwa dan roh kami Tuhan. Shikata karamana bala 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 bala. Hudson disegarkan, Hudson disegarkan, Hudson disegarkan dari sungaimu Tuhan, dari sungaimu Tuhan, dari sungaimu Tuhan. Oh, rabala bala 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 bala. Segarkan kami, segarkan. Ya ra 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 la 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 la. Shera mama ba 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 ba. Oh, kau yang putus pengharapan saat ini kau terima. Kau terima kekuatan Tuhan. Kau yang saat ini mata hatimu menjadi gelap, saat ini menjadi terang. Jadi terang. Kau bisa melihat ada terang. Kau bisa melihat. Oh, ada kesegaran yang baru, kesegaran yang baru, minum dari sungainya. Oh, minum dari sungainya, Yusuf. Ya, penuhi, 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 penuh, 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 penuhi, 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 penuhi. Memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Kami katakan sore ini, memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Sekali lagi Hudson katakan, memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya Tuhan, Engkau segalanya Tuhan. Benar Tuhan, Engkaulah segalanya buat hidup kami. Kaulah yang memberi kekuatan, Kaulah yang memberikan penghiburan, Kaulah yang memberikan kelegaan buat kami Tuhan. Gak ada yang lain, gak ada yang bisa Tuhan memenuhi hidup kami, cuman Tuhan. Hudson hanya perlu Engkau. Saat hanya ada Engkau Tuhan. Kami tahu sepanjang tahun 2024 Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang kuat, yang menjadi Hudson yang kuat, yang menjadi Hudson yang segar, menjadi Hudson yang terus dibaharui kekuatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Kau membaharui setiap kami, dan kami melihat tahun 2024 menjadi tahun yang luar biasa, tahun yang dahsyat, tahun yang ajaib, tahun yang penuh dengan anugerah Tuhan, penuh dengan kebaikan Tuhan, penuh dengan kasih Tuhan. Dan kami melihat tahun ini menjadi tahun yang baik,
Tahun yang luar biasa. Hudson mengalami yang luar biasa. Hidup kami diubahkan. Kuliah kami diubahkan. Pekerjaan kami diubahkan. Pelayanan ini diubahkan. Pembaharuan terjadi. Penuaian terjadi. Kami katakan Hudson bangkit. Hudson bangkit. Hudson dibaharui. Baharui. Refresh. Terima kasih Tuhan. Kami dibaharui oleh Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Sama-sama Hudson katakan. Amin. Mari beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Oke, selamat duduk. Thank you. Semua tim pujian penyembahan, dancer, multimedia. Monitor di saya Fit, bisa dikerasin Fit. Di depan. Cek. Oke, thank you. Ya, semuanya shalom. Coba kasih tos kiri kanannya, katakan semangat. Oke, di luar memang hujan. Ya, tetapi kita di sini tetap semangat. Amin. Amin ya. Dan ini adalah ibadah perdana Hudson 2024. Wah, ternyata masuk juga, kita ada di tahun yang baru. Ini ibadah perdana dan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan tuntunan atau misalnya tema Hudson sepanjang tahun 2024 ya. Dan yang Tuhan kasih lewat Hudson ini, visi 2024 untuk Hudson adalah refresh. Katakan sama-sama refresh. Katakan kiri kanannya refresh. Ya. Hudson ingat feel the thought, feel different, feel Jesus. Artinya ada satu pembaharuan, ada satu kesegaran yang baru. Setiap orang pasti pingin yang sesuatu yang segar, sesuatu yang baru, sesuatu yang menggairahkan, sesuatu yang ajaib. Dan percaya tahun 2024 kita sama-sama akan di-refresh, kita akan sama dibaharui, kita sama-sama akan disegarkan oleh Tuhan. Katakan amin. Bilang kiri kanannya refresh. Kita lihat ayatnya Yesaya 40 ayat 30. Oke, sama-sama baca hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna. Sekali lagi, lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Kitab Yesaya ditulis yaitu ketika saat itu bangsa Israel sedang hidup dalam penjajahan atau sedang hidup di bawah kuasa Babilonia. Jadi mereka itu sedang ditawan. Betul kan ya? Jadi orang-orang yang sedang ditawan. Dan orang-orang ini dikatakan bahwa orang-orang muda menjadi lelah, lesu, dan turna-turna jatuh tersandung. Orang muda itu adalah satu masa di mana masa paling satu usia yang benar-benar sangat produktif, betul nggak? Kekuatannya, pola pikirnya, ya segalanya itu adalah masa-masa paling emas. Itu adalah masa muda. Tetapi anehnya di sini orang-orang muda jadi lelah, lesu, dan bahkan jatuh. Aneh gitu loh, orang-orang muda yang harusnya maksimal, yang harusnya benar-benar sangat potensial justru lelah, lesu, dan jatuh. Nah pertanyaannya, kenapa orang-orang muda ini lelah, lesu, dan jatuh? Kita lihat ayat sebelumnya di ayat 27. Ya, ini satu perikop. Yesaya 40 ayat 27. Saya bacakan. Ini ngomongnya begini, mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ya, jadi ini waktu itu tuh ngomongnya tuh gak cuman sekali, gak cuman posisinya
ngomong doang, update status doang gitu. Enggak gitu, enggak posisinya. Aduh, hari ini aku bete, hari ini aku males, hari ini aku benar-benar tersembunyi, kayaknya enggak ada yang perhatiin aku, enggak. Tetapi kalau di terjemahan aslinya, ini selalu siang malam bertahun-tahun ngomongnya sama. Betul gak? Jadi istilahnya udah lelah pisan. Katakan sama-sama, lelah pisan. Betul gak? Udah capek pisan. Bahkan dia ngomong apa? Hidupku tersembunyi dari Tuhan. Di sini ada dua kata. Perhatikan ya. Hidupku dan hakku. Betul gak? Orang yang lelah ini selalu mikir gini. Hidupku, hakku, gini-gini aja. Capek, lesu, jatuh. Jatuh di sini kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan pingsan. Betul gak? Jadi lelah, lesu terus pingsan tiba-tiba. Minggu yang lalu habis ibadah Kak Irma pingsan. Jadi kalau orang pingsan itu gimana? Tiba-tiba gak sadar. Jadi waktu itu kemarin tuh Kak Irma tuh posisinya masuk lift bareng saya sama Civera. Tiba-tiba dia ngomong begini, aduh kok gelap ya? Aduh kok gelap ya? Kayaknya mau pingsan deh. Nih orang mau pingsan aja tahu ya. dia ngomong kayak gitu, kayaknya mau pingsan deh. Udah gak apa-apa, saya pegang Irma akhirnya. Itu dari lantai 4, pas di lantai 1 langsung ngegubrak. Langsung jatuh. Saya langsung naik lagi, pencet lagi lantai 4. Dan akhirnya naik, gak sadar dia. Kemudian udah tiduran di sofa, langsung kasih teh manis, ditensi. Pas tanya, pas waktu bangun dia ngomong gini, kenapa aku? Berarti benar-benar pingsan. Ya kan? Dia benar-benar pingsan. Orang pingsan tuh kayak gitu tiba-tiba lesu gitu, lemas, tiba-tiba gelap. Semuanya tiba-tiba jatuh. Nah di kata yang di sini dikatakan jatuh tersandung tuh pingsan. Mungkin hidupmu kayak gini tiba-tiba tuh pingsan gitu loh. Tiba-tiba kenapa ya hidup gua tuh begini gitu ya. Saya gak tahu Yudson, mungkin sepanjang dari tahun 2020, 2021 kita ngalamin pandemi. Aduh capek banget ya hidupnya begini-begini aja gitu. Pandemi yang sekolah online, betul gak? Aduh gak ketemu teman, gak bisa pergi kemana-mana, udah dibatasin ke gini. 2 tahun lebih, mulai masuk, yang kerja juga sama WFH. Mulai pengurangan di mana-mana, karyawan mulai dikurangi di mana-mana, betul gak? 2022, 2023 dikiranya membaik, ternyata badai di mana-mana. Sekarang banyak pabrik tutup, betul gak? Banyak perusahaan-perusahaan sekarang posisinya udah gak buka lowongan. Pengangguran makin banyak. Aduh lelah kayaknya, gak beres-beres gitu. Mungkin kita begitu gitu, belum lagi sakit terus gitu kan ya. Sakit, ngalamin sakit A, B, C, tambah-tambah gitu. Lelah kayaknya. Mungkin melayani juga, aduh kok gini-gini aja ya, kok kayaknya melayani kayaknya aduh berat banget ya. Saya udah doain, teman carsel, teman gini, kok masih begitu. Lelah, lesu, bahkan mungkin pingsan. Dan saat itu di Yesaya juga sama hidupku. Nah, hidupku itu apa? Artinya di sini hidupku, next slide, seperti tidak diperhatikan, tidak terlihat sama Tuhan atau disepelekan. Mungkin hidupmu ngerasa hidupmu gak ada yang perhatiin saya. Kamu lagi sedih nih, gak ada yang nanya di rumah teh. Atau kamu di gereja sekalipun mungkin gitu ya, lagi sedih, lagi down, gak ada yang mungkin, gak ada yang kamu kenapa gitu. Atau ke carousel kamu gak ada yang nanya. Dan bahkan nyalahin Tuhan gitu loh. Tuhan kenapa sih Tuhan gak peduli sama saya? Kayaknya tuh hidup saya terus ada di bawah gitu loh. Hidup saya teh terus kayaknya gak pernah ngalamin rasa senang sedikit aja. Baru senang sedikit jatuh lagi. Atau bahkan gak ada senang-senangnya gitu loh. Betul. Ya kan? Betul? Coba lihat kiri kanan, kira-kira ada senangnya gak? Ada lah ya. Tahun 2023 ya kan, saya kan usaha namanya jualan tepung, jualan gula gitu kan ya. Di tahun 2023 masuk 2024 nih kan ya, hari ini saya kan jualan aci ya kan. Bukan cuma pabrik-pabrik yang gede, ternyata sampai usaha-usaha yang kecil-kecil juga berpengaruh. Bayangin aci yang dulunya saya jual paling cuma 5.000 sampai 6.000 per kilo, hari ini 15.000.
dan barangnya nggak ada. Jadi yang para penyuka cilok, bakso dan segala semuanya terancam. Jadi kalau hari ini ayo beli cilok ya kan ya. Takutnya nanti langka. Benar. Saya hari ini ya jualan aci berapa harga 15.000 sok dibeli barang nggak ada. Kenapa? Katanya posisinya apa? Gagal panen di Lampung. Kenapa? Karena hujan gagal panen tidak ada. Barang pun nggak ada. Ada yang mau beli 4.000 ton aja pun posisinya harga berapapun diambil. Barang tidak ada. Bayangin. Bukan aja perusahaan-perusahaan gede, sampai tukang cilok aja krisis. Seblak gitu kan, seblak dari aci kan. Kerupuk dari aci kan. Jangan-jangan nanti kerupuk jadi mahal sekali. Saya juga bingung. Aduh ini aci aja gak ada. 5.000 jadi 15.000 hari ini. Tidak pernah saudara. Kata saya luar biasa krisis di mana-mana. Gak diperhatikan. Tidak terlihat sama Tuhan. Gak kelihatan kayaknya ya Tuhan memberkati Kotimo aja. Tuhan mau kesaksian Kotimo. Wah diberkati. Kajati aja tapi saya emang gak pernah kelihatan kayaknya mah. Saya lagi susah. Lagi begini. Lagi ngerjain tugas. Aduh gak ada yang pinjemin. Gak ada yang bantu ngajarin. Gimana ini teh. Kerjaan juga mungkin aduh gaji gak naik. Karena ini kan awal tahun ya kan. Mungkin yang kerja berharap apa? Naik gak? Gaji. PNS naik berapa persen? 8%. Boro-boro kerjaan saya mah boro-boro dikurangin. Betul. Boro-boro bos naik gaji bos itu PNS aja naik 8% bos katanya. Gak ada 8% ya. Kalau mau kamu udahan aja mau gak setengah. Kalau masih mau kerja di sini berat mungkin. Atau juga mungkin hakku. Ya jadi waktu itu bangsa Israel saat itu juga itu sedang ditindas. Hakku ini artinya harapan dan keinginan. Diperlakukan gak adil sebagai tawanan. Gak adil. Aduh kok gitu sih gitu. Saya tuh udah kerja bener-bener. Sepanjang tahun 2023 saya ngerasain aduh saya teh udah ada hasilnya nih. Saya ngerjain ini kok komisinya gak keluar. Saya gak diperlakukan gak adil. Oh kok saya dicelakakan sama teman saya. Teman saya kok ngefitnah saya, mungkin itu hakku. Bangsa Israel saat itu kayak gitu. Hakku kok Tuhan kok gak ada keadilan. Katanya Tuhan baik, Tuhan tuh ajaib. Tapi kok gak sepertinya ada penghakiman sama aku, kok aku gak dibela sih. Gitu. Mungkin kita gitu. Diperlakukan semena-mena sama orang lain. Nah, tapi kita lihat di sini ayat Yesaya 40 ayat 31 dikatakan tetapi, yuk sama-sama baca hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan. Perhatikan di sini. Tetapi memang bisa lelah, bisa lesu, bisa jatuh. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah inilah yang akan kita alami, Yudson kita alami dan kita pegang sama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Refresh. Amin. Masalahnya tetap ada, tetapi ada kekuatan yang baru. Halo? Ya kan? 2024 bukan berarti makin mudah atau enggak ada masalahnya. Coba perhatikan. Tanggal 1 Januari, tanggal 1 Januari atau tanggal 31 kalau enggak salah. Terjadi beberapa kali gempa, betul enggak? Siapa yang kerasa waktu malam tahun baru ada gempa? Enggak ada. Saya doang. Kalian kekenyangan kayaknya makan daging. Saya tekanan darah naik gara-gara aci tadi gitu. Gempa di Sumedang, betul nggak? Berkali-kali sampai beberapa rumah roboh, betul nggak? Ternyata tanggal 1 gempa di mana? Di Jepang. Jepang 7,5, 7,6. Ayo tawar mau berapa? 7,4. Bebas, ambil aja. Jepang 7,5.
Keadaan tuh terus aja terus. Ya Israel Gaza belum beres-beres juga. Kemarin saya lihat berita. Tak KRD sampai lagi. KRD apa? Ya KRD kan Cicalengka Padalarang. Tabrakan. Sama kereta Turangga. Aduh, ayah ya wahai. Betul nggak? Kayaknya awal tahun teh banyak banget. Katanya ekonomi harga cabai juga katanya sempat nyampe 100.000 sekilo. Ayo, penyuka seblak, penyuka yang pedas-pedas, beli dari sekarang mumpung murah. Nanti nggak bisa kebeli. Muncrut dah. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kalian akan tetap kuat. Halo? Ya kan? Nah, jadi saya tulis begini. Kalau teman-teman semuanya terus meratapi nasib. Aduh, kenapa ya aku begini? Kayak drama itu kan ya. Aduh, kenapa aku memang aku diciptakan, memang aku ditolak sama teteh, sama mama, kayak gitu ya kan. Maafkan. Ingat siapa perannya, memerankannya? Gak kenal deh ya, terlalu. Ibu Anggi ya kan, yang maafkan, memang aku mau begini. Gitu. Waktu kita terus meratapi nasib, jalan hidup, dan harapan-harapan yang belum tercapai nih. Ayo teman-teman di sini, aduh kapan ya aku punya pacar, kapan ya aku punya motor, kapan ya, terus meratapi nasib. Itu hanya membuat kita lelah. Hanya membuat kamu lesu, hanya membuat kamu jatuh. Tetapi waktu kamu memandang sama Tuhan akan membuat kita memperoleh kekuatan dalam menghadapi segala sesuatu. Masalahnya mah ada, tapi waktu kamu terus memandang sama Tuhan, kamu tuh bisa refresh, banyak kekuatan baru. Amin. Ya kan? Memang tantangan di kampusmu gak makin mudah, pelajaran gak makin mudah, makin sulit, belum dosennya juga betul. Sulit eta dosen, aduh. Haleluya. Ngejelasin gak jelas, ya kan? Ujiannya juga sulit, gak jelas. Yang kerja juga, aduh gimana sih? Ini kok gak ada jenjang karir, gak jelas semuanya. Komisi gak jelas, tetapi orang memandang sama Tuhan, kamu akan peroleh kekuatan dalam menghadapi itu semua. Amin. Ya, kita mau bahas ya tentang tadi menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kata menanti-nantikan itu berasal dari kata kafah. Katakan sama-sama kafah. Kafah. Ya, bilang kiri kanannya kafah. Kalau perlu sambil muncrat. Kafah. Untung pakai masker ya. Kalau nggak pakai masker cah gitu kan ya. Kafah. Kafah itu dari kata yaitu kaf, yaitu tali. Tali ini adalah dua buah tali yang dipilin atau posisinya yang kayak dikepang. You know dikepang? Nah itu kayak Putri Kato. Dikepang. Diikat jadi satu, itu artinya kafah. Artinya menantikan dengan harapan yang besar. Waktu kamu menanti-nantikan Tuhan tuh punya harapan sama Tuhan. Gak cuma datang sama Tuhan datang ke youth ya. Atau datang doa, ya Tuhan saya doa. Datang ke youth biasa aja. Tapi harus punya harapan yang besar. Terus juga terikat sama Tuhan. Dan kalau misalnya kita namanya terikat itu harus aktif. Gak cuma sendirian tapi namanya berpilin kan begitu kan ya. Dua begini diikat dan harus aktif dua-duanya, bukan cuman Tuhan doang tapi kitanya juga. Saya aktif menanti-nantikan Tuhan tuh aktif. Jadi saya tulis di sini menanti-nantikan Tuhan itu bukan pasrah. Geus lah, memang saya mah bodoh. Saya memang gak bisa apa-apa, gak akan pernah naik jabatan. Saya memang gak akan pernah dipromosiin sama si bos. Saya memang gak akan punya peluang untuk bisnis. Udahan aja, saya mah banyak tidur di rumah. Nonton terus drakor. Nonton gosip, diem di rumah.
Nggak pasrah, tetapi apa? Aktif mengikatkan diri sama Tuhan. Halo? Aktif. Ayo Youthson tahun ini kalau engkau mau refresh, aktif. Kafah. Engkau mengikatkan diri dengan Tuhan. Masihkah engkau hari-hari ini aktif berdoa, aktif baca firman, aktif tanya Tuhan, aku mau ikat sama Tuhan. Masih enggak Youthson? Ayo aktif hari-hari ini. Aktif engkau, aku mau ikat. Bahkan kalau dikatakan, kalau namanya terikat itu makin kenceng sama Tuhan. Sekali lagi ya, aktif tuh makin kenceng sama Tuhan. Ikatan sama Tuhan tuh makin kenceng. Nah tahun ini, mau gak kita semuanya bisa kuat? Makin kenceng yuk sama Tuhan. Halo? Makin kenceng yuk doa yuk. Makin kenceng yuk nyembah Tuhan. Makin kenceng yuk baca firman. Jangan posisinya masalahnya tambah besar, doanya makin turun. Justru kekuatanmu yang hebat ini pakai kencang buat apa? Untuk kafah sama Tuhan. Bilang kiri kanannya, kafah. Nah, kafah ya tadi menanti-nantikan Tuhan. Yang kedua, menanti-nantikan Tuhan. Kenapa kita harus menanti-nantikan, bukan menanti-nantikan jodoh, bukan menanti-nantikan duit, tapi menanti-nantikan Tuhan. Fokus kita harus kepada Tuhan. Ingat, jangan rubah fokus teman-teman. Engkau meniti karir, engkau meniti, waduh nanti hidupku gimana, masa depanku bagaimana, yes. Tetapi fokusmu menanti-nantikan tetap nomor satu siapa? Tuhan. Halo? Tuhan, nanti-nantikan Tuhan yang makin kuat ikatannya dengan engkau Tuhan, bukan yang lain. Kita lihat ya. Yesaya 40 ayat 28 sampai 29. Saya bacakan nih. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kenapa kita harus menanti-nantikan Tuhan? Ada 3 hal. Allah itu siapa? Kenapa kita harus menanti-nantikan Tuhan? Ada 3 hal dari ayat ini. Yang pertama, Allah adalah Allah kekal. Halo, yang pertama, God is eternal. Allah kekal. Tadi katakan kan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal. Kenapa Youthson kita harus menanti-nantikan Tuhan? Karena kamu punya Allah yang kekal. Apa itu Allah yang kekal? Wahyu 1 ayat yang ke-8. Yuk sama-sama baca, itu yang ketiga ya. 1, 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Perhatikan di sini. Allah kekal artinya Allah itu gak cuman hari ini, tapi Allah ada dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Halo? Kenapa kamu perlu menanti-nantikan Tuhan? Kenapa kamu perlu mengikatkan diri sama Tuhan? Karena Allah kekal. Allah itu ada saat kamu sebelum ada di dunia, ketika ada sekarang, dan di masa yang akan datang. Jadi saya tulis begini, kita tidak perlu khawatir. Katakan, saya jangan khawatir. Saya jangan khawatir. Kenapa? Karena kita tak perlu khawatir akan tersembunyi dari pandangan Tuhan. Karena Dia selalu bersama kita di masa lalu, kini, dan masa depan. Amin. Tuhan adalah. Kalau kamu nanya kenapa aku begini, ingat Tuhan ada. Di masa depan pun kamu akan jadi apa? Tuhan ada. Makanya Tuhan Yeremia 29:11 berkatakan apa? Rancanganku adalah rancangan damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh
harapan. Ada harapan di depanmu. Mungkin kamu gak tahu kenapa ya kayak gini ya. Tapi ada harapan. Contoh Daud. Daud posisinya ketika umur 17 diurapi jadi seorang raja. Tapi ketika diurapi sebagai seorang raja, ternyata apakah dia langsung jadi raja? Enggak langsung, betul gak? Enggak. Dia harus nunggu sampai umur 30 tahun. Banyak dia dikejar-kejar, dia ngelawan Goliat. Kayaknya udah ngelawan Goliat harusnya jadi raja dong, hebat dong. Enggak jadi. Tapi lihat, Tuhan itu ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Hidupmu tidak tersembunyi. Hidupmu tidak dilupakan Tuhan. Karena Tuhan bersama-sama kamu. Termasuk hari ini, bahkan di waktu-waktu yang akan datang. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Allah kekal. Yang kedua, Allah pencipta. God is the creator. Kita baca Mazmur 33 ayat 6 dan ayat 9. Saya bacakan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Mungkin kamu di sini bilang, Tuhan mana, saya gak punya modal. Tuhan gimana Tuhan. Tapi kalau dia berfirman, maka semuanya jadi. Kalau dia berfirman, maka semuanya itu ada. Halo? Saya kesaksian dulu di sini ya. Waktu sebelum saya married, saya pernah kesaksiannya juga ya. Sebelum saya married, saya punya uang sangat terbatas. Ya. Saya bilang, Tuhan saya juga harus masih membantu keluarga. Untuk orang tua, adik-adik masih ada yang saya posisinya harus bantu. Kalau saya married posisinya, saya married itu uang semuanya masuk ke biaya pernikahan. Saya gak punya rumah. Tapi kalau saya ngambil rumah dulu, posisinya saya gak akan married. Kira-kira mana yang saya pilih? Married dulu, punya rumah dulu. Duh gimana ya? Udah pacaran kurang lebih, udah kenal kurang lebih ya 2 tahun lah. Mana nih? Tapi saudara, ingat Tuhan posisinya dia berfirman maka semua jadi, dia beri perintah maka semua ada. Pandang Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Saya tetap melayani, saya tetap bekerja. Singkat cerita posisinya sebelum married, apalagi waktu itu mama mulai agak-agak sakit ya, mulai sakit. Aduh biaya juga keluar. Aduh gimana nih ya, tabungan makin menipis. Singkat cerita saya cari-cari rumah. Udah satu rumah tiba-tiba oke. Satu rumah di daerah Kopo. Saya udah DP. Kemudian akhirnya BI checking. Wah ketika BI checking tiba-tiba itu ternyata Bapak ada masalah. Waduh, kenapa saya bermasalah? Bapak ini ada tunggakan di salah satu bank. Tunggakannya berapa? 700.000. Dari tahun waktu saya di Lampung. Saya married itu 2013, saya di Lampung 2009. Ternyata saya punya utang 700.000. Sehingga saya di BI checking, nih banyak orang-orang bank dan orang-orang developer kayak ini kan ya, agent properti. Kalau nama saya udah jelek di BI checking, kira-kira susah nggak? Gimana Den? Susah kan? Saya ke bank BI itu, mana saya punya utang? Dilihat Bapak ternyata benar punya utang saya. Waduh, saya datang ke satu bank itu bilang Pak, kok saya nggak pernah diberitahukan nih posisinya? Kenapa saya punya utang katanya Saya udah 4 tahun kenapa punya utang kata saya. Ini masalah katanya. Ini masalahnya saya marah-marah di situ. Masalahnya gara-gara 700.000 saya bisa bayar 700.000. Tapi gara-gara ini saya nggak bisa punya rumah Pak. Waduh, saya udah marah-marah kayak gitu. Iya Pak, ini soalnya kayak gini. Ya udah saya bayar hari ini juga.
Saya bayar tuh 700.000. Saya minta pokoknya Bapak bikin surat keterangan bahwa ini sudah selesai dan ke Bank BI. Pokoknya saya dihapuskan dari data, pokoknya datanya harus bagus aja pokoknya. Oke Pak, dah. Ternyata saya datang lagi ke developer rumah. Pak, ini ada masalah gini. Iya Pak, nggak bisa Pak. Jadi plafon Bapak harus nambah 40 juta. Waduh, 40 juta, nggak ada duit. Kalau kayak gitu nggak merit lagi dong kalau kayak gitu, betul nggak? Ya udah Pak, batal. Waduh, ya udahlah nggak apa-apa, ngontrak dulu aja. Saya bilang sama pacar saya, kenalkan pacar saya dulu ya, pacar saya. Sekarang udah jadi istri. Udah yang ngontrak dulu ya, nggak apa-apa katanya. Nggak apa-apa tuh sambil nangis mungkin ya. Udah ngontrak dulu lah katanya. Iyalah. Kemudian akhirnya selang 2 hari atau 3 hari tiba-tiba ada telepon. Kalau kata si Timo mah gegeter gitu kan ya. Gak ada, gak geter-geter, gak ada. Akhirnya telepon, Pak dari bank itu tuh. Saya gak akan nyebutin banknya, kalau di sini nanti kalian gak akan nabung di bank itu ya. Saya udah blacklist memang bank itu gitu, saya udah gak mau lagi transaksi sama bank itu. Dia telepon 2 hari atau 3 hari. Pak, saya mohon maaf. Maaf. Mohon maaf. Ada kesalahan penarikan data. Ternyata Bapak tidak ada tunggakan. Jadi Bapak silahkan bisa ambil atau nanti ditransfer kembali 700.000. Saya bukan masalah 700.000-nya Pak. Gara-gara Bapak saya itu namanya batal Pak, itu posisinya. Waduh, saya udah keki pisan. Padahal itu waktu-waktu udah dekat-dekat dong mau merit itu. Udah keki banget 700.000, udah akhirnya ditransfer 700.000. Udah aja akhirnya. Saya udah gak peduli, gak tahu itu bank itu posisinya gimana, status saya di BI checking gak tahu lah kata saya. Udah singkat cerita ya udahlah. Akhirnya saya waktu itu nyari-nyari rumah lagi tapi hopeless. Wah pasti udah jelek lah, pasti gak mungkin plafonnya disetujui. Tiba-tiba waktu itu saya tuh lagi jalan-jalan, akhirnya saya baru sekali ke daerah Sariwangi. Saya lihat-lihat iseng aja, waduh ini rumah jauh bener ya, jalannya hancur, lebur kayak begini kan ya. Ya kan, ada yang bilang wah ini kalau hamil nih bener-bener langsung lahiran di sini nih kayaknya nih. Batu-batu gitu kan ya. Tapi ya udah saya cuma lihat-lihat jalan-jalan ke daerah sana, ke daerah Sariwangi. Masuk satu komplek, saya lihat rumah yang lagi dibangun, masih setengah batanya. Saya bangun, saya lihat, oh rumah ini gimana Pak? Oh gini-gini. Oke, saya nggak tanya developer. Kemudian malamnya, saya tiba-tiba lagi cek WA, ada yang update status. Update status dibilang situ, oh ya promo terakhir hari ini katanya. Yang update status adalah anak buah saya. Namanya saya ingat sampai sekarang, Nathanael namanya. Rohani ya. Untung bukan Abdullah. Atau bukan Muhammad gitu kan ya. Tapi Nathanael. Saya panggil, Nael, kok update status itu? Iya katanya teh. Kan saya kerja di situ katanya teh gitu. Oh gitu, tadi siang saya ke situ. Oh, Pak Tias di situ. Udah ini hari terakhir. Kalau mau DP sekarang katanya teh. Oh ya udah berapa gini. Ini mumpung DP sekarang dapat TV 32 inch. Saya pikirnya nggak cepat rumah. Saya pikirnya dapat apa? TV. Kalau di ACC bener kan ya? Udah aja saya deh, udah. Langsung saya transfer ya, transfer. Ya kan? Pokoknya cuman pertama bukan DP doang, pokoknya tanda jadi 500.000 kalau gak salah. Udah lah gitu. 500.000. Kemudian besoknya lagi diurus, oke, urus. Yang lalu, yang BI checking itu, yang di perumahan di Kopo itu, saya pingin dapat plafonnya baik kan. Saya berbohong. Berbohong apa? Istilahnya gajinya digedein. Wah, supaya plafonnya jadi. Ternyata gak jadi kan. Wah, saya bilang teh, nothing tulus. Saya bilang apa adanya gaji saya. Belum merit lagi kan, dari atas nama saya kan. Udah tulis apa adanya lagi, Nathanael, nah ini apa adanya. Kamu juga tahu kan bekas anak buah saya kan. Komisi berapa gini, udah jadi gitu. Oke, Pak Tia saya urus ya. Urus.
Ternyata saya pikir lama 2 bulan, ternyata kurang dari 1 bulan, ternyata dari bank turun. Dan saya pikir, Pak ini udah turun Pak, udah di ACC oleh bank. Saya mah udah malas, dia bilang. Pasti ini ya, ACC sih ACC. Cuman plafonnya kecil pasti ya. Ini gajinya udah diturunin. Kemarin juga saya kena checking lagi. Udahlah, sok aja. Nel gimana Nel? Ini Pak, ini posisi keluar. Bapak plafonnya full Pak. Hah? Plafonnya full? Iya. Dan kalau bisa 2 hari lagi Bapak akad. Akad nikah bukan, akad itu rumah. Ya kan? Masa saya akad nikah, akad rumah. Wah kayak gitu. Ternyata saudara itu singkat dan akhirnya cuman sebentar. Akhirnya udah tanda tangan dah. Sebelum merit dapat rumah itu dan kemudian ketika habis merit saya merit. Nathanael yang hubungin saya lagi. Pak Tias, saya udah gak kerja di situ ya. Kenapa? Karena saya bantuin om saya yang kerja batu bara di Kalimantan. Saya ngelihatnya apa saudara? Tuhan, kok kayaknya Tuhan memang nempatin si Nathanael buat nungguin saya punya rumah. Udah saya beres, udahan dia. Saya bilang, wah luar biasa. Amin. Kalau memang Tuhan mau ngasih mah, berkat mah moal ka mana. Amin. Saya berusaha itu rumah itu yang di Kopo, saya juga gak mau sebut perumahan mana ya. Engke moal ininya ya. Saya udah berusaha berbulan-bulan, terjadi-jadi. Tapi ini cuma nengok sekali. Langsung transfer, dapat TV 32 inch, TV-nya juga masih ada. Masih ada sampai sekarang udah lebih 10 tahun lebih ya. Eta TV udah mulai mati-mati ya TV ya. Tiba-tiba saya nonton, tiba-tiba parem. Wah, tapi kalau saya ingat sejarahnya. Amin. Ingat aduh TV ini, TV mujizat. Amin. Cuman sekali jadi sampai sekarang. Udah hampir berarti 11 tahun saya ninggalin rumah itu. Tuhan pelihara, kalau Tuhan memang mau ngasih. Benar yang Tuhan bilang apa? Tuhan bilang pencipta. Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia beri perintah maka semuanya ada. Saya posisinya tetap melayani Tuhan. Tuhan bilang ada tawaran-tawaran. Wah Tuhan enggak. Pandang Tuhan. Tetap pandang Tuhan. Sampai hari ini Tuhan pelihara saya. Amin. Jadi teman-teman Youthson. Jangan nanti-nantikan yang lain. Nantikan Tuhan. Kafah dengan Tuhan. Tuhan pelihara kamu. Tuhan sediakan. Kok bisa ditempatin satu orang itu, si Nail itu, buat pelihara. Kalau bukan Tuhan saya percaya tidak mungkin. Amin. Gak mungkin. Satu lagi kesaksian. Saya bisa dapat kerjaan, saya bisa di-hire orang. Itu gara-gara apa saudara? Saya nungguin satu dokter. Jam 11 malam hujan besar. Dan ada satu orang yang ngelihat saya waktu itu. Ketika orang pada gak kerja. Orang tidur di rumah. Orang itu cuma ngelihat saya. Orang ini ambil. Masuk perusahaan saya. Masuk perusahaannya. Jadi anak buah saya. Dan digaji lebih besar. Dan orang ini juga yang mempromosikan saya ke Lampung. Orang ini juga yang membawa saya ke perusahaan yang satu. Orang ini sampai hari ini tetap berhubungan baik. Kenapa? Karena lihat waktu itu posisinya. Ketika orang-orang posisinya malas tuh kerja jam 11 malam. Dia satu dokter di Taman Kopo. Kok bisa dia ada di situ saat itu. Dan dia ngelihat saya. Kita gak tahu. Tapi saya percaya Tuhan bekerja. Amin. Semuanya jadi, semuanya itu ada. Terakhir, Allah kekal, Allah pencipta, dan yang terakhir Allah pemberi. Ayat terakhir Matius 11 ayat 28, 1, 2, 3. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Ini BIMK. Datanglah kepadaku. Teman-teman Youthson, kalau kamu lagi berat,
Kalau kamu lagi sedih, kalau kamu lagi gak tahu, lagi galau, lagi bingung harus cerita sama siapa. Kalau kamu lagi benar-benar gak tahu, aduh kerjaan berat, kuliah berat, orang tua juga keadaan lagi kayak gini, keadaan dirimu juga lagi berat. Tuhan katakan datang, kafah sama Tuhan. Hudson, datang, Tuhan tuh undang, datang. Semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan, refresh. Hudson, kalau hari-hari ini mungkin sepanjang tahun 2023 kau melayani mungkin lelah kayaknya. Tim musik, dancer, multimedia, naon urang deui. Dari jadwal teh urang deui. Hei, lu jangan aku tuh. Kau mungkin lelah, datang sama Tuhan. Ada refresh. Melayani kok capek. Halo? Padahal kalau ini datang sama Tuhan disegarkan loh. Halo? Yang melayani Tuhan kita datang sama Tuhan. Kalau kita datang sama Tuhan gak capek. Memang badan mungkin ingin capek. Tapi ada kesegaran yang baru. Halo? Ya? Kersel kok kayaknya berat. Aduh males banget gue. Proof. Aduh Korea bisa nih. Memang mungkin hoream awalnya tapi tetap datang. Kenapa? Karena waktu datang kamu akan di-refresh, kamu akan ada kekuatan. Pagi-pagi malas gue saat teduh. Iya, memang gak apa-apa. Kan di sini bilang datang semua yang lelah. Kamu lelah, iya. Tapi datang sama Tuhan. Jangan diem, jangan jauh sama Tuhan. Tuhan akan segarkan kamu. Amin. Ini bedanya sama dunia. Yang gak dipunya dunia itu ini. Datang sama Tuhan disegarkan. Kalau dunia gak ada kesegaran, cuman ditambal doang. Kayaknya sepertinya diganti. Betul gak? Tapi gak menyegarkan. Betul? Tapi kalau datang Tuhan ada kesegaran. Maka saya tulis begini. Dia mampu. Ya, sekali lagi dia mampu. Dia memberi kelegaan, kesegaran, penghiburan yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Tuhan itu pemberi. Dia seneng ngasih, tapi datang dong. Halo? Tuhan tuh seneng ngasih. Jadi kita tahu hari ini menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kenapa kita perlu menantikan Tuhan? Karena Dia Allah yang kekal, Dia Allah pencipta, dan Dia Allah pemberi. Dan dikatakan, kita lihat ayatnya. Saya buka ayatnya ya. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan turuna-turuna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kekuatan baru yang seperti apa? Kekuatan baru itu seperti Raja Wali. Ada beberapa hal seperti burung Raja Wali. Raja Wali itu adalah burung yang punya hidup paling lama. Burung Raja Wali bisa hidup 120 tahun. Burung Raja Wali juga bersarang di puncak bukit. Burung Raja Wali juga terbang itu di atas badai. Jadi kalau dia ada badai, dia bukan menghindar dari badai. Tetapi justru dengan adanya badai, burung Raja Wali senang, happy. Kenapa? Karena ada badai, dia bisa terbang lebih tinggi lagi. Kita kalau kita menanti-nantikan Tuhan, Hudson justru happy. Kenapa? Karena ini waktunya Hudson terbang lebih tinggi lagi. Amin. Ada di atas badai. Itulah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Terus kemudian Raja Wali juga punya penglihatan lebih tajam. Kalau kamu hidupnya menanti-nantikan Tuhan, kamu punya penglihatan hikmat lebih tajam. Dan ini yang terakhir. Raja Wali juga itu kenapa bisa hidup 120 tahun. Raja Wali itu ketika usia 40 tahun dia harus mengalami namanya transformasi. Transformasi itu adalah apa? Ketika mulai paruhnya sudah panjang, kemudian kuku-kukunya sudah panjang, sudah tua,
Dan kemudian bulu-bulunya sudah lebat, dia sulit untuk terbang tinggi. Ketika usia 40 tahun apa yang dia lakukan? Dia harus terbang ke atas bukit batu. Di atas bukit batu itu selama kurang lebih 6 bulan. Yang pertama dia lakukan apa? Dia harus lepas, itu namanya paruhnya. Dipatuk-patukkan kemana? Ke batu. Supaya apa? Copot. Itu satu proses yang sangat menyakitkan, betul gak? Sakit. Dicopot. Ketika copot, tunggu waktu sampai paruhnya itu, paruh baru tumbuh. Ketika udah paruh barunya tumbuh, kemudian dia copot kuku-kukunya yang panjang-panjang itu. Dicopot sama paruh-paruh itu. Kemudian dia harus nunggu lagi sampai kuku-kukunya itu tumbuh. Ketika mulai udah tumbuh, dia copot yang terakhir apa? Bulu-bulunya. Bulu-bulunya dicopot semuanya kayak gitu. Supaya apa? Akhirnya tumbuh bulu-bulu yang baru. Youthson hari-hari ini, mungkin ketika engkau menanti-nantikan Tuhan, sepertinya aduh Tuhan gak enak Tuhan. Waktu kamu erat dengan Tuhan, oh kayaknya gak enak Tuhan Yesus. Kayaknya kok kayak gini banget ya, gak enak buat dagingmu. Itu seperti kamu apa? Seperti Raja Wali sedang dicopot paruhnya, sedang dicopot kukunya, sedang dicopot bulu-bulunya. Tetapi ketika itu dicopot, paruh yang baru, kuku yang baru, bulu-bulu yang baru, engkau akan bisa lebih terbang lebih tinggi lagi. Dan kamu bisa hidup lebih lama. Itu masa-masa paling krusial ketika umur 40. Engkau bisa mati atau hidup. Itu saat-saat yang paling genting buat Raja Wali. Hari-hari ini, apakah engkau menanti-nantikan Tuhan ataukah engkau enggak menanti-nantikan Tuhan? Tuhan mau kafah, Tuhan mau ngasih, Tuhan mau perbaharui paruhmu, kukumu, bulu-bulumu supaya apa? Engkau terbang tinggi dalam pekerjaanmu, dalam kuliahmu, dalam pelayananmu, dalam apapun rohanimu, engkau terbang tinggi. Youthson ini mungkin udah lama kita berdoa, Tuhan kok gak penuh-penuh ya Tuhan. Seperti apa? Tapi Youthson, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kafah dengan Tuhan, ikat dengan Tuhan sepanjang tahun ini. Tuhan, aku gak memandang kesulitan, aku gak pandang tantangan, aku mau kafah dengan Tuhan. Aku gak letih lesu, tapi aku mau terus berharap sama Tuhan. Maka ada kesegaran yang baru. Dan kita akan seperti Raja Wali. Kita bukan ayam kampung. Kita bukan ada di bawah badai, tapi kita ada di atas badai. Amin. Youthson yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yuk mari sama-sama kita berdoa. Come on Youthson. Sore hari ini mungkin kamu merasa lelah, lesu. Dan kok sepertinya aku mau jatuh nih. Jangan kau menghindar, jangan kau menjadi lari. Tapi ini waktu yang tepat, yaitu kau datang sama Tuhan. Kau tetap datang sama Tuhan. Ya Tuhan, ini kami. Nanti-nantikan Tuhan. Maka engkau akan mendapat kekuatan yang baru. Dapat kekuatan yang baru. Tuhan sedang merefresh hidup. Mari Youthson buka hatimu, siapapun engkau. Kau yang melayani, kau yang saat ini tidak melayani, buka hatimu siapapun. Kami mau semua Tuhan Yesus. Kami mau di-refresh, kami mau disegarkan oleh Engkau Tuhan malam hari ini. Yang mengikuti secara streaming juga Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami lelah, kami lesu Tuhan Yesus, kami jatuh. Tuhan mungkin ada dosa yang begitu mengikat kami. Ada kebiasaan-kebiasaan lama yang membuat kami lelah, kami lesu. Ada tekanan demi tekanan yang membelenggu kami. Tapi hari ini kami mau menanti-nantikan Engkau ya Tuhan Yesus. Oh, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa
katakan pujiannya. Dia berfirman, mari datanglah. Amin. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sekali lagi katakan, bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, kami mau tetap memandang padamu. Tak seorang pun Mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, Dia berfirman, amin. mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala beban. Mari Yudson sama-sama kita bangkit berdiri. Sujud, sujud di altarnya. Mari bawa hidupmu. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Yes, Ya ampun, amin, amin. dan bebaskanku. Kau bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui. Yes, refresh Hatiku sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Come on Yudson, datang pada Dia. Kafah, kafah, ku terima. Aduh, kami kafah. Yudson kafah dengan Engkau. Oh, dan bebas. kami mau erat dengan Engkau, erat dengan Engkau. Ubah hidup. Oh, amin. Barui. Kau Raja Wali-Raja-Walinya Tuhan. Sesuatu yes, yes, saat datang di altarnya. Come on Yudson, kami kafah denganmu. Sujud di altarnya. Kami aktif, kami bawa hidupku Tuhan. Oh, diampuni, bebas, bebas. Yudson bebas, dibebaskan. Dia ubah hidup, berubah, berubah. Silahkan ubahkan kami. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu pemulihan terjadi, pemulihan, kesembuhan terjadi. Katakan penuaian terjadi, penuaian terjadi. Katakan pembebasan terjadi, pembebasan terjadi.
katakan pemulihan. Pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Kami terima, kami kafah denganmu Tuhan. Ora bala 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 refresh. Ora bala bala kekuatan yang baru mengalir, mengalir. Ora bala 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 bala. Shikara segar, segar. Kau disegarkan oleh Tuhan. Shikara bala 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 bala. Pemulihan, penuaian terjadi atas Yuson Tuhan. Shikara la 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 la. Shera ba 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 ba. Urapi, urapi Tuhan. Skora la 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 la. Penuh, 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 penuh. Urapi satu persatu saat ini Tuhan. Kuasa Rohmu memenuhi kami. Ora bala 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 bala. Kesegaran yang baru. Kami cover. Oh, bala 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 bala. Ya bala 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 bala. Sikata kara la 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 la. Kesembuhan terjadi, pembebasan, pembebasan terjadi. Kami percaya penuaian, penuaian terjadi, penuaian, penuaian penuaian terjadi. Penuaian terjadi, penuaian terjadi, penuaian, penuaian. Mari Yuson angkat kedua tanganmu, doa katakan penuaian terjadi, penuaian buat generasi ini. Sekolah demi sekolah penuaian, penuaian kampus demi kampus. Generasi ini dimenangkan, penuaian terjadi, penuaian terjadi, penuaian terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya. Kami punya Allah yang kekal, Allah pencipta, Allah pemberi. Terima kasih Tuhan. Kami boleh kuat oleh karena Engkau, semuanya hanya oleh karena Engkau. Makasih Tuhan Yesus, kami masuk tahun 2024. Kau menyegarkan kami, membaharui kekuatan kami Tuhan Yesus, sehingga kami naik terbang lebih tinggi. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Selamat duduk teman-teman. Oke, wow. Luar biasa Youth Zone. Oke, mari sama-sama kita mau berikan korban syukur kita sama Tuhan. Mari sama-sama kita mau persiapkan. Oke, dan kita mau berdoa sama-sama. Ya, Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini ya Bapak. Sungguh Tuhan, kami disegarkan oleh firman-Mu ya Bapak, untuk kami dapat mengawali tahun 2024 ini Tuhan bersama-sama dengan Engkau ya Bapak. Dan saat ini Tuhan, kami mau bawa korban syukur kami, persembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah dalam persembahan kami ini Tuhan, kami juga memberikannya dengan setulus hati kami ya Bapa, dan
Tuhan yang berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah Tuhan mereka yang memberi juga Tuhan, mereka dapat pelipat gandaan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, dan langsung aja aku mau sambut Kak Jati dan Ko Timo. Kasih tepuk tangannya dong. Waduh, udah lama nih kita nih. Terakhir kali itu Jamo ya. Dulu selalu Jamo. Dulu kita panggil Jamo, Jati dan Jati Timo. Timo, iya. Udah lama ya Jati ya? Iya, lama. Iya. Luar biasa lah hari ini ya. Siapa yang diberkati Tuhan hari ini lambaikan tangannya. Wow, Yang di rumah juga saya sangat-sangat percaya. diberkati Tuhan. Luar biasa ya. Powerful banget. Iya. Firman Tuhan hari ini saya percaya itu jadi berkat buat kita semua untuk melangkah di tahun baru ini. Amin. Iya. Semua boleh bilang makanan kirinya dong, refresh. Refresh. Wah, Ya. semua disegarkan, amin. Luar biasa ya. Oke, dan hari ini kita akan bacain ada beberapa pengumuman. Ada beberapa pengumuman penting. Yang pertama adalah besok kita akan ada ibadah pembagian visi misi 2024. Tepuk tangan dong semuanya. Ya. jadi pastikan kalian semua hadir, Betul. ada 2 kali ibadah. Disertai Perjamuan perjamuan Kudus. Wah. Ibadah pertama jam setengah 8 pagi dan ibadah kedua Betul. jam setengah 10. 10 pagi. Pagi. Pastikan kalian hadir semua karena itu kita perlukan tuntunan untuk melangkah di tahun 2024. Dan ajakin juga teman-temannya, orang tuanya, om tantenya, tetangganya, dan siapapun yang siapapun dikenal. yang di jalan boleh tarik Iya, untuk boleh. ikut ibadah. Ajakin sebanyak-banyaknya untuk ibadah besok. Oke, selanjutnya Minggu Kersel. Wah, Oke. minggu depan ya akhirnya ya. Akhirnya setelah berapa Setelah lama? nggak lama juga sih. Nggak lama juga ya, beberapa liburnya. minggu nggak ada Kersel. Iya. Kita akan kembali Kersel. Betul. Wah, jadi pastikan kalian semua terlibat, tergabung di dalam Kersel. Bagi yang belum tergabung boleh hubungi saya atau Kak Jati. Iya. Saya akan carikan sama Kak Jati tempat di mana kalian bisa bergabung dalam komunitas Kersel. Nah, Kenapa kita perlu Kersel? Karena dalam Kersel kita akan sama-sama bertumbuh. Betul. Dalam Kersel kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling sharing satu dengan yang lain. Dan yang pasti kita semua boleh mengalami Tuhan di dalam Kersel. Jadi punya keluarga baru ya. Punya keluarga Wah. baru. Dan yang ketiga Yang ketiga, adalah ibadah Youth Youth Zone Zone. Onsite tanggal 20. 2 minggu Kasih lagi tangan. pada Yuson, tepuk tangan dong. Wah, semuanya antusias, amin. Amin. Wah, saya percaya ibadah 2 minggu lagi akan lebih luar biasa lagi. Bawa banyak jiwa, bawa teman-temannya karena udah nggak liburan juga. Musinya harus datang nih, liburan udah Harusnya beres ya. datang. Iya, karena liburnya udah selesai. Jadi pastikan 2 minggu lagi kalian semua hadir di ibadah. Tentu saja firman-Nya juga akan membangkitkan kita semua. Pastinya Amin. dong. Wah. Dan Kita yang juga terakhir, ucapkan selamat datang bagi yang baru pertama datang atau menonton streaming YouTube kami. Kita sama-sama mengundang kalian itu bergabung bersama di ibadah Youth Zone. Ya. dan yang terakhir Yang yang terakhir spesial. adalah spesial. Wow. Silakan Bung Jati saya serah. Oh, saya. Ya, jadi Youth Zone itu tanggal 3 kemarin itu kita berulang tahun. Yang ke-20 tahun. wes. Wow. Ini Kasih kalau tangan udah dong. punya anak itu udah Iya. ini ya, udah kerja Udah ya. umur yang dewasa ya, Udah dewasa Youth Zone itu. itu ya. Berarti 20 tahun yang lalu Bung Timo umur berapa, Bung? 19 tahun. Ketahuan dong umur saya berarti kalau itu. Iya. Wah, kena jebakan Dan Jati saya ya. umur 18 tahun 19 ya. tahun ya. Jati Saya dulu masih lebih muda. Iya, dulu saya ingat Jati SMP itu kaos kakinya segini. Oh. Celananya segini ya. Iya, semuanya. Nah, dari Bung Timo lah. Menurut Bung Timo apa sih Youth Zone itu? Youth Zone itu bagi saya adalah tempat saya bertumbuh dan keluarga. Wah, saya ketemu banyak sekali kakak-kakak kami. Gak usah disebut lagi, bosen ya. Matias, Pastor Yeli juga luar biasa. Kamu juga Bung. Terima kasih. Iya. Saya sama Jati tuh dari SMP bareng gitu ya. Iya, dari Aduh. SMP. Dan saya sama Timo melayani sama-sama pertama juga di tempat ini. Betul sekali. Bertumbuh, punya keluarga rohani. Kersel yang pertama pun kita bareng. Kersel Iya. bareng-bareng juga. Cipta Mas. Menemukan jodoh di tempat ini. Amin. Amin. Seluruh karena Bung. Ya, terima kasih. Ya. Jadi Pokoknya eh, semuanya ini jadi tempat yang betul. sangat-sangat memberkati buat kita semua. Dan kita rindu bahwa bukan cuma saya dan Timo saja, tapi ada begitu banyak anak muda juga yang diberkati dengan adanya Youth Zone ini. saya maka Jati selalu optimis bahwa Youth Zone akan bangkit. Amin. Youth Zone akan terjadi kegerakan rohani di kota ini. Banyak anak muda akan datang tempat ini penuh. Amin. Wah, itu doa-doa kita semua ya. Oke, dan kita mau Merayakan ulang tahun merayakan Youth Zone. ulang tahun Youth Zone yang ke-20. Mari tepuk tangan Boleh semuanya. tepuk tangan. Oke. Happy birthday to
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ayo semuanya sekali lagi dong nyanyi. Hey! Happy birthday Yudson, Happy birthday Yudson, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Yudson. Oke, tepuk tangan semuanya, Yudson. Sama-sama kita make a wish buat Yudson. Yang di rumah juga sama-sama kasih kesempatan, kita sama-sama make wish selama setengah jam. Oh enggak, kelamaan ya? Nanti kebakaran kuenya ya? Oke, jadi nggak usah lama-lama ya Bu Jati ya. Yuk sama-sama kita semua make a wish buat Yudson, yang terbaik buat Yudson. Yuk semuanya yuk. Amin. Wow, doanya luar biasa pasti ya. Iya, jangan ada yang doa minta jodoh, awas nih ya. Yudson, Yudson. Oke. Kita tiup lilin apa gini aja ya? Tiup aja ya? Udah jangan Jat. Jangan. Kita matikan saja ya. Hah? Begini ya? Oke. Coba ya. Ha. Hop. Jat. Ha. Ha. Tolong. Oke, luar biasa. Saya itu mengundang atau nggak usah? Kita langsung doa aja. Langsung doa aja. Oke, silakan. Oke yuk, ya. Oh Iya, sekalian pasti. tutup kan. Bisa aja ini ya. Bisa. Ya. Oke, sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Bangkit diri semuanya, Yudson. Yuk, mari sama-sama kita satukan hati, kita akan berdoa buat Yudson. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau tanggal 3 kemarin Yudson boleh berulang tahun yang ke-20. Terima kasih buat penyertaan Tuhan atas pelayanan ini. Kami tahu bukan dengan kuat gagah kami. Kalau pelayanan ini, kalau Yudson masih ada sampai 20 tahun ini Tuhan. Kami tahu semua karena campur tangan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi Yudson. Dan karena Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Karena Tuhan mengasihi generasi. Karena Tuhan mengasihi anak muda. Karena Tuhan mengasihi kota ini. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah apa yang sudah Tuhan taruh dalam hati kami semua. Itu boleh kami bagikan pada setiap jiwa-jiwa di luar sana. Buat pelayanan ini Bapak akan menjadi berkat buat banyak jiwa-jiwa, buat banyak anak muda. Kami rindu di tempat ini. Kami boleh melihat ada anak-anak muda yang datang kepadamu. Ada anak muda yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada anak muda yang dipulihkan. Ada anak muda yang disembuhkan. Ada anak muda yang dilepaskan. Ada anak muda yang mengalami terobosan ya Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, bahwa di tempat ini Tuhan ada muncul Tuhan pahlawan-pahlawannya Allah. Tentara Allah yang radikal, orang-orang yang memberikan hidupnya buat Tuhan. Mari saat ini kami berdoa, kami angkat tangan kami ya Tuhan. Mari Tuhan di tahun ini Tuhan bawa Yudson lebih terbang tinggi lagi. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan hari ini. Bawa Yudson lebih terbang tinggi, perbarui kekuatan kami. Kami percaya Tuhan di tahun ini, seberat apapun badainya, sebesar apapun masalahnya, bersama dengan Tuhan kami akan terbang tinggi. Yudson akan terbang tinggi. Yudson akan melihat ada mujizat demi mujizat. Yudson akan melihat ada penuaian demi penuaian. Yudson akan melihat jiwa demi jiwa dijangkau, dijamah, dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami percaya sesuatu yang mustahil tidak menjadi mustahil di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari jadikan Yudson ini sebagai rumah Tuhan buat setiap anak muda. Mereka yang lelah, mereka yang capek, mereka yang jatuh tersandung. Biar mereka boleh menemukan ada kasih Tuhan di tempat ini. Ada penerimaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, kalau selama 20 tahun ini Tuhan menyertai kami. Kami percaya di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, Tuhan juga akan tetap menyertai kami. Tuhan akan tetap menyertai Yudson ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan pulang, kami siap menerima berkat-Mu Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yudson. Sambil bersorak-sorai katakan haleluya. Berikan ucapan syukur buat Tuhan kita yang begitu setia dalam hidupmu. Haleluya.
Mari angkat kedua tanganmu Yuson, terimalah berkat daripada Tuhan. Percayalah apapun yang engkau perbuat, Tuhan akan menyertai engkau. Engkau akan dibuat berhasil, beruntung dan berkemenangan. Dan Roh Kudus akan menuntun engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Mari engkau sudah menerima dan percaya, sama-sama katakan amin. Let's go Yuson, kita mau yel-yel bareng. Ayo bilang sama kanan kiri depan belakangnya, ayo kita lompat. Jump, jump, jump. Let's go Yuson. Keluarkan suaramu. Say, we are fresh, we are strong, we are fire for the Lord. We are fresh, we are strong, we are fire for the Lord. We are fresh, we are strong, we are fire for the Lord. We are fresh, we are strong, we are fire for the Lord. Yuson, feel the love, feel the difference, feel Jesus. Yuson sama-sama katakan semangat. Happy birthday Yuson. Sampai ketemu lagi di 2 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati.